Terus Om, itu berarti waktunya dari start Isya sampai kapan tuh ada misalnya harus jam subuh gitu, harus stop apa gimana? Jadi waktunya itu biasanya pedagang itu udah mulai majang ya, udah mulai pasang ya di situ. Itu biasanya setelah asar. Dari sore kali dia udah Dari sore. ya. Dari sore setelah asar di situ sampai jam 3 kita harus bubar. 3 subuh? Jam 3 subuh. Udah harus close ya? Ya, kenapa? Karena jam 3 subuh itu dari Dinas Kebersihan mereka sweeping. Sweeping sampah. Oh iya. Gitu loh, pakai mobil truk gitu. Jadi sambil nutup pedagang lah, sweeping sampah sambil nutup pedagang gitu. Makanya saya juga suka aneh di Belaraja alasan pandemi tidak boleh, di tempat lain kok boleh gitu loh. Tuh, seperti itu gitu loh. Termasuk di Puspem 3 Raksa pun itu malam takbiran udah zaman pandemi itu udah penuh dengan pedagang itu. Zaman pandemi. Cuman di Belaraja kita nurut. Gitu. Orang Belaraja ini Om ya apa? Patuh-patuh lah. Wah, orang Belaraja sangat patuh-patuh. Mantap. Seperti itu. Insya Allah kita dengan rekan-rekan semua dari komunitas ya, baik dari Telaga Sari maupun dari Balaraja, kita akan mengadakan lagi pasar tumpah. Mudah-mudahan ramai seperti yang dulu gitu. Amin. Ya kan? Tuh, seperti itu. One, two, three, four, five, six. Welcome to my channel Potres, podcast penghilang stres. Mantap. Ted? Udah? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ted. Alhamdulillah. Bentar lebaran nih? Betul. Kita harus gencar makanya nih. Mainkan. Udah beli baju lebaran belum? Belum. Hah? Belum nih. Kali ini itu yang kita undang adalah salah satu tokoh masyarakat di Balaraja. Siapa tuh, Dak? Nah, ntar lu. Kepo kan? Kepo lah. Salah satu tokoh masyarakat di Balaraja, tokoh pemuda juga, aktif di kegiatan sosial. Teman-teman pasti udah sering lihat lah, kalau Seliwan di Balaraja udah sering lihat. Pasti sering lihat. Beliau. Langsung kita panggil. Please welcome Om Erwin. Asik. Om. Siap. Silakan. Sehat, Om. Silakan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rokok boleh ya? Boleh Om. Puasa lancar, Om? Siap. Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah emang puasa ya? Alhamdulillah puasa. Lancar. Alhamdulillah. Ya Om, selamat datang di Ritz Studio. Jadi kita nih punya kerjaan teman-teman nih, Rio sama Teddy sama yang lain juga. Ya. Jadi bikin podcast gitu Om, podcast. Cuman yang diangkat nih yang di Balaraja dulu. Siap. Gitu, yang di Balaraja dulu karena mungkin banyak ya komunitas musik, UMKM, sejarah atau apapun itu yang di Balaraja yang orang nggak tahu Om. Yang belum keangkat. Yang belum keangkat. Siap. Nah, makanya yaudahlah kita bikin lah gitu. Kita bikin pelan-pelan aja, kita mulai dari lingkungan kita dulu di Balaraja gitu. Dan sekarang kita udah kedatangan Om Erwin nih, kita bakal tanya-tanya juga sama Om Erwin tentang Balaraja, tentang kegiatan di Balaraja apa aja. Dan Om Erwin ini salah satu orang yang jadi penggiat kegiatan di Balaraja gitu. Ya Tet ya. Jadi ya udahlah kita datengin Om Erwin deh gitu. Siapa tahu dia lagi nggak sibuk gitu kan. Alhamdulillah semalam ditelepon balik. Om Erwin, respon baik, alhamdulillah. Lu mau ada apa yo? Kayak gitu. Ada ini Om, ada podcast nih. Kapan? Di Cariu. Besok malam habis taraweh. Gas. Gitu. Asik. Ya kan? Ya Om, jadi ya gitulah. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai sambil ini. Tet, bikin kopi dong. Boleh. Kopi dulu, ngopi. Tenang aja, langsung ada ini, Mak. Teh ya, teh. Nah, teh spesial nih. Special one and only. Boleh kalau enaknya emang ngopi sih kalau sama ngobrol. Ya nih Om, jadi mungkin ya kita udah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah gitu Om. 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Betul. Nah kemarin sempet ya beberapa tahun ini, mungkin waktu gua masih SMA gitu, setelah lulus SMA kemarin lah ya, sebelum COVID, itu ada namanya bazar. Pasar tumpah di Balaraja Om. Siap. Betul Om ya? Siap. Ada.
Kolong Nah. tuh yang di kolong ya? Yang di kolong. Kolong. Betul. Nah, setelah COVID 2021, 2019. 2019, 2020, 21, 22, 23. Ini pasar tumpahnya ada, cuman tidak apa ya namanya? Tidak rame. terkoordinir. Tidak terkoordinir. Oh. Itu gimana sih Om sejarah sampai tadinya Belaraja rame gitu pasar tumpahnya, terus akhirnya agak melempem padam dikit, terus sekarang gimana nih Om? Apa Keadaan seperti itu? efek pandemi kali apa-apa? Iya. Efek pandemi mungkin seperti itu. Ah. Mungkin ada larangan dari pemerintah ya. Baik ya, jadi gini ya. Ah. Kalau bicara masalah pasar tumpah, itu sudah dikatakan tradisi ya. Betul. Karena sebelum ada flyover pun pasar tumpah udah ada. Sekarang kita hitung aja, pasar tumpah itu terjadi di 2008. Awalnya Om? Awalnya. Startnya. 2008 startnya. Gitu. Karena saya ingat flyover itu dibangunnya 2010. Iya. Benar. 2010. Itu kan saya ingat Ya. di situ. Dulu liar. Liar, mereka setiap ada malam takbiran mereka dagang, liar lah, tidak ada koordinir. Banyak yang ngaco lah ini ya. itu segala macam. Akhirnya datang koordinator pedagangnya ke saya, minta tahun akan datang dikoordinir. Gitu loh. Akhirnya kita koordinir ya, bareng-bareng dengan para pemuda di lingkungan, dengan para RT-nya di situ, kita koordinir. Alhamdulillah, seperti sini lancar terus ya, Ya, lancar, ada terus. Sampai 2019. 2019 kita pakem, tidak ada pasar tumpah. Sampai sekarang gitu ya, Ya, sampai sekarang ya. Bahkan malam-malam takbiran tahun kemarin pun ada, tapi itu liar karena tidak ada izin. Oh, Tidak gitu. diizinkan Oleh kepolisian. oleh kepolisian, Berarti asal doang, oleh asal. oleh pemerintahan lah ya, Ya. pemerintahan ya. Jadi tidak diizinkan dengan alasan pandemi. Pandemi. Nah, kalau kemarin tahun kemarin karena setiap bulan Lebaran itu ada RI 2 pulang Oh iya. kampung. Mudik. Mudik. Ya. Nah, jadi mungkin dari pemerintah setempat khawatir Macet. kalau ada pasar tumpah nggak macet karena kan beliau pulangnya pagi. Oh. Setelah sholat Id mungkin di Istiqlal entah di mana ya, beliau pulang ke Tanara. Iya. Jadi lewat Belaraja, khawatir katanya di situ banyak sampah. Oh, yang belum diberes-beresin. Belum diberes-beresin gitu loh, khawatirnya itu banyak sampah. Ya emang tidak dipungkiri ada pasar malam pasti sih. ada sampah. Iya. Iya, benar, gitu benar. loh. Pastilah. Kegiatan transaksi Ya. lah. Pasti ada. Nah, itu pun sangat disayangkan yang pasar malam liar itu tuh tanggung jawabnya untuk sampah tuh kurang gitu loh. Kurang. Jadi setelah ada pasar malam, di malam takbir itu mereka selesai begitu aja gitu loh, nggak mikirin sampah. Nggak diberesin, nggak Tinggalin apa. aja. Tinggalin aja. Sing penting laku, be. Yang penting laku gitu loh. Ah. Nah, jadi untuk yang malam Senin besok lusa ya. Heeh. Besok malam kita kan tarawih terakhir ya, besok malam ya. Ya. Penutupan. Besok malam tarawih terakhir, sahur terakhir. Di malam Senin kita akan melaksanakan malam takbiran. Insya Allah kita dengan rekan-rekan semua dari komunitas ya, baik dari Talaga Sari maupun dari Balaraja, kita akan mengadakan lagi pasar tumpah. Tumpah. Mudah-mudahan ramai seperti yang dulu gitu. Amin. Amin. Ya kan? Tuh, seperti itu. Nah, jadi dari panitia juga kebetulan sudah sowan ya dengan muspika setempat, Iya. termasuk Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil. Beliau mengatakan silakan, yang penting sampahnya. Itu seperti Oh, yang itu. jadi inian sampahnya ya, yang Sampahnya. jadi apa sih? Kendala. Yang jadi kendala, yang jadi Iya, masalahnya itu sampah. Oh. Itu seperti itu. Terus Om, setiap ada pasar tumpah itu yang pedagang-pedagangnya dipintain uang nggak sih Om? Kita ambil. Dipintain-pintain uang? Kita ambil ya, jujur aja ya, kalau masih musim ramai itu kita juga ke masjid, kita ada sumbangannya, ada sumbangsinya ke masjid. Oh, setiap dia mau buka lapak bayar sekian gitu ya? Ada, Iya. ada, kita bayar 200 ribu. Ada lah, nggak dipungkiri, kita nggak mau nafik lah. Iya. Kita ada buat apa capek-capek kalau nggak ada gitu loh. Betul. Ya, Iya, seperti iya. itu, ya Iya. kan. Nah, jadi intinya semua yang kerja itu pasti kebagian. Itu seperti itu. Karena memang gini Om ya, apa namanya, ketika ada pasar tumpah itu banyak
bukan cuman pedagang yang dapat duit. Silakan Om diminum-minum dulu. Siap. Bukan cuma jadi Rokoknya udah beli Om. Murah-murah kok. Nggak usah. Oh. Udah. Minum ya. Boleh, boleh. Silakan minum dulu Om. Mantap. Mantap nih Om. Jadi bukan cuman pedagang yang dapat duit, bukan cuman panitia yang dapat duit, tapi Semua. anak-anak yang Lingkungan. termasuk gua nih Tet ya Om ya. Iya. Parkirnya bisa, Parkirnya dikoordinir bisa. gitu. Jadi memang pengalaman nih Om ya. Jadi kantong-kantong parkir untuk pasar malam itu memang berkoordinasi juga dengan panitia pasar tumpah ini Om ya. Oh. Iya. Tuh. Berarti nggak sembarangan juga ya? Nggak sembarangan. juga. Kita nggak sembarangan. Malah yang dulu-dulu aja kita ngadain pasar tumpah tuh izinnya Polres. Oh gitu Polres. Om. Izin Polres langsung. Karena kita tidak pungkiri suka menutup jalan. Karena itu jalan-jalan nasional. Iya, Ya, itu seperti itu. Kita izin Polres. Alhamdulillah juga kadang-kadang dari Polres juga oke. Support pada baik ya. Dapat dukungan yang baik. Zaman Covid aja. Jadi yang lain tuh nggak berani ngizinkan gitu lah. Emang karena zaman Covid, Masih pandemi juga kan. Iya. pandemi gitu seperti itu. Terus Om, itu berarti waktunya dari start Isya sampai kapan tuh ada misalnya harus jam subuh gitu, harus stop apa gimana? Siap. tutupnya Jadi beres. waktunya itu biasanya pedagang itu udah mulai majang ya, udah mulai pasang ya di situ. Itu biasanya setelah asar. Dari sore kali dia udah Dari sore. perikannya ya. Dari sore setelah asar di situ sampai jam 3 kita harus bubar. 3 subuh. Jam 3 subuh. Udah harus close ya. Ya, kenapa? Karena jam 3 subuh itu dari Dinas Kebersihan mereka sweeping. Oh. Sweeping sampah. Oh iya. Gitu loh, pakai mobil truk Iya. gitu. Jadi sambil nutup pedagang lah, sweeping sampah sambil nutup pedagang gitu, seperti itu. Sekarang ngebersihin sampah biar cepat. Ya, biar jadi cepat. jam 4 itu udah rapi semua, udah nggak ada sampah. Itu seperti itu. Ini Om, pedagang yang datang bukan cuma dari Balaraja berarti ya, bukan cuma Siap. misalnya kayak Telaga, Balaraja itu udah pasti gitu yang Siap. dagang. Itu biasanya dengar-dengar juga katanya yang dari Jakarta bawa Oh, ada ya? jualan 3 truk. Emang bener itu Om? Betul. Oh, berarti dari Betul. luar-luar. Ada. Kebetulan kan mereka punya penguyuban gitu. Iya, loh. sih ada. Ini Punya juga ya. penguyuban, saya juga kadang-kadang ngobrol gitu loh. Dan yang dari BSD pun ada penguyubannya, mereka datang. Itu seperti itu. Nah, jadi intinya kita kalau misalnya kita pedagang rame, kita keliling nih ke pedagang. Abang gimana dagangnya? Alhamdulillah Pak rame. Saya udah merasa senang gitu. Oh iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya rame tapi pembeli nggak ada, saya kasihan gitu ke pedagang. Ikutan sedih juga Udah sih. jauh. Udah Ya, jauh. kan? Jauh. itu seperti itu gitu loh. Itu kalau mau kayak gitu ngonteknya siapa berarti Om? Kan mau mulai nih. Dari sekarang apa udah dari kapan kontaknya berarti? Yang pedagang-pedagangnya nih. Kita Mau pedagang, ngubungin ya. jadi gini, kita udah hubungi para ketua penguyubannya ya, penguyuban intinya mereka katanya siap. Tapi untuk besok malam nih, malam Senin kayaknya nggak begitu rame ya. Karena mereka selama pandemi itu udah pada punya lapak masing-masing gitu loh. Oh di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda gitu loh. Makanya saya juga suka aneh di Belaraja alasan pandemi tidak Iya. boleh, di tempat lain kok boleh gitu loh. Tuh, seperti itu gitu loh. Termasuk di Puspem 3 Raksa pun itu malam takbiran udah zaman pandemi itu udah penuh dengan pedagang itu. Iya. Zaman pandemi. Cuman di Belaraja kita nurut. Gitu. Orang Balaraja ini Om ya apa? Patuh-patuh lah. Wah, orang Belaraja sangat patuh-patuh. Mantap. Seperti itu. Ya jadi itulah memang tradisi yang tidak bisa dihilangkan walaupun memang ada aturan kemarin pandemi tapi tetap warga juga asana kurang ya. Iya. Amun malam takbir pasar tumpah begitu. Betul. Kayak nggak betul. abdol, kayak nggak abdol ya. Betul, nggak abdol. Kayaknya puasanya nggak apa ya gitu, nggak sempurna kayaknya. Seperti itu kayaknya. Gitu. Kayak nggak abdol, bener nggak abdol. Kayak Karena kan kosong. pengunjung pasar malam itu bukan di Balaraja, bukan orang Balaraja aja. Iya. Banyak. Ada yang dari 3 Raksa juga, malah ada yang dari Rangkas, itu Iya. yang saya tahu. Kenapa saya bilang ada dari Rangkas? Setelah pembersihan, sampah-sampah tuh ada dompet. Oh, Kita sering nemuin dompet, dapat yang gitu jadwal. loh. Ya kan, kita cek, cuman duitnya udah nggak ada KTP-nya, KTP Rangkas. Berarti kan pengunjung dari Rangkas. Bener. Dari jauh ya. berarti. Jauh kan, tuh seperti itu, gitu loh. Berarti memang terkenal ya maksudnya. Minum lagi. Iya minum. Terkenal lah gitu Pasar Tumpah. Balaraja ini karena memang Pasar dulu Tumpah, Balaraja ini memang tempat ini ya Om ya apa? Jalur antara ke Jakarta
harus dari Serang lewat Balaraja. Betul. Iya, Jadi kita jalur nasional. Jalur nasional Jalur ya. nasional. Jalur utama lah. Jalur utama. Cuman jalur utama itu sekarang ini sangat kita sayangkan ya. Kenapa saya bilang kita sayangkan nih jalannya nih hancur. Iya, benar-benar Om. Coba tolong bilang dong. Siapa tahu didengar. Ya, coba nih Dinas PUPR pusat nih ya. Mumpung lagi live nih. Coba nih jalan yang di atas maupun yang di bawah flyover tuh jalannya hancur, Pak. Izin coba nih supaya segera diperbaiki ya, terutama gorong-gorongnya itu udah mampet. Jadi kalau misalnya hanya di aspal, ditambal sulam, kalau gorong-gorongnya tidak dibetulkan sama aja bohong. Percuma ya. Hanya menghamburkan biaya. Benar. Terus seperti itu. Mantap. Dengar ya. Oke, salah. Buat bapak yang di sana, tadi pesan dari tokoh masyarakat kita. Nah, ini teman-teman nih, Om Erwin ini kalau teman-teman sering nongkrong di Taman Baca, nah beliau adalah ketua Taman Baca, benar Ketua Om? Taman Baca. Ketua Taman Baca. Selain Taman Baca, kesibukan Om Erwin apa sih? Menghandle Taman Baca gitu? Waduh, banyak ya. Banyak. Jadi saya selaku pembina di PMI, pembina di Pencaksilat, pembina di Tarung Derajat, dan saya pun aktif di GMDM. GMDM itu Garda Mencegah dan Mengobati, bentukan BNN. Iya. Jadi saya tuh tugasnya pencegahan, gitu loh. Pencegahan, bukan penangkapan ya, bukan berantas. Kalau deputi berantas tuh untuk penangkapan. Ini mencegah berarti? Ini pencegahan. Jadi pencegahan itu kita ngadakan sosialisasi ke sekolahan-sekolahan, ke instansi pemerintahan, ke pesantren, ke masjid-masjid, edukasi tentang bahaya narkoba. Bahaya teh. Bahaya narkoba. Jauhin narkoba, teman-teman. Itu kebetulan saya udah dapat sertifikat ya, ada sertifikat selaku penyuluh tentang bahaya narkoba dari BNN, dari BNK, kita udah lengkap kita punya. Say no to drugs. Apa teh? Say no to drugs. Say no to drugs. Pokoknya jauhi narkoba lah. Jauhin narkoba. Jauhi narkoba. Kenapa sebenarnya jauhi narkoba? Sekuat-kuatnya orang pemakai narkoba, lambat laun pasti akan terungkap. Pasti. Ya. Tidak ada hari H. Tidak ada hari apes. Benar. Gitu loh. Nggak ada tengah. Tidak ada hari apes gitu loh. Tuh, seperti itu. Ya benar. Nah itu Cong, dengerin Cong. Jangan coba-coba narkoba ya Cong ya. Narkoba kalian ini ya. Om, berarti nih ya, apa tadi di bawah anak organisasi yang dikepalai oleh BNN, apa namanya GMDM. GMDM, kepanjangannya apa? Garda Mencegah dan Mengobati. Garda Mencegah dan Mengobati. Garda Mencegah dan Mengobati. Kebetulan kita punya panti rehab, ya. Panti rehab kita punya di Duren Sawit ya, di Jakarta Timur. Oh. Mungkin teman-teman nih, rekan-rekan punya saudara Ya. pemakai misalnya ya, bukan yang jualan ya, kalau yang jualan bukan tanggung jawab saya. Pemakai ingin sembuh, silakan hubungi saya ya untuk direhab gratis, free, semua ditanggung oleh pemerintah. Asal kita menyerahkan diri untuk diobati, bukan ditangkap. Itu seperti itu. Itu Mantap. free. Siapa tahu lu pengen direhab lu. Cong, mau direhab nggak Cong? Cong mau sakit pinggang. Diurut itu. Benar, direhab. kalau kita menyerahkan diri tidak akan dipidanakan. Itu seperti itu. Tapi Om, balik lagi ke Pasar Tupan ya. Itu setiap tahun itu anggota panitianya orang-orang itu aja apa regenerasi gitu, misalkan gitu Om. Sebenarnya ini regenerasi gitu loh. Ya kan ada yang tidak pernah terlibat sekarang kita ajak gitu loh. Tuh seperti itu. Jadi setiap tahun itu pasti ada perubahan lah. Ada penambahan maupun gitu loh. Anggota panitianya. Anggota panitianya. Terus seperti itu. Itu tiap tahun seperti itu. Regenerasi ada aja berarti. Regenerasi ada aja. Lu pernah jadi panitia ada? Pernah Anjay. Pernah jadi panitia. Yes, pokoknya anak-anak yang di lingkungan situ ya yang dilalui oleh jalan nasional itu Om ya, Telaga, Cariu gitu itu pasti mereka terlibat lah gitu. Entah parkirnya, entah koordinasi pedagangnya Om ya. Tapi Om, sepengalaman Om Erwin nih, jadi panitia gitu, pernah nggak nemu-nemuin kayak yang jahil yang nyopet, malak yang itu. Oh siap. Yang rese-rese lah. Siap. Rese-rese. Itu kan karena orang rame itu pasti orang memanfaatkan kesempatan, bener nggak Om? Siap. Kesempatan dalam Jadi kesempitan. pernah ada kejadian ya. Ah. Jadi pedagang itu kita pungut sekian ya. Itu bersih. Tidak ada
yang ngambil lagi uang keamanan, uang kebersihan itu tidak ada lagi ya. Udah semua lah itu Bang. Iya udah semua. Nih pernah ada kejadian, jadi ceritanya ada anak-anak yang nggak jelas lah, Ya. sambil mabok bawa-bawa dus, alasannya uang kebersihan. Banyak yang laporan ke saya, Kalah-kalah. ya kan, akhirnya ditarik sama anak-anak, ya habislah, gitu seperti itu. Iya. Jadi intinya di pasar malam jangan coba-coba rese gitu loh, karena panitanya kompak, tuh Iyalah. seperti itu. Iya, iya. Itu pernah kejadian seperti itu, sampai di sidang, saya dipanggil Kapolsek, luka berat nggak bang? Alhamdulillah nggak, jangan berat bang. Tipis-tipis aja, Seperti itu. tipis-tipis. Kasih shock terapi aja. Iya. biar Shock terapi lah Tapi gitu. gue penasaran yang di BNN tadi dah. Jabatan Om Erwin di BNN apa di BNN? Kalau saya Sama kegiatannya apa aja tuh? Ya, kalau saya ketua GMDM Kabupaten Tangerang. Ketua GMDM-nya itu. Iya, saya ketua Kabupaten Tangerang. Terus seperti itu. Jadi ketua umum saya, ketum saya itu Irjen Pak Arman Depari. Langsung. Izin polisi Om. Ya, itu. Dan saya juga turut berbela sungkawa nih kemarin ketua GMDM DKI ya. Irjen aduh lupa itu namanya itu. Purnawirawan dah itu meninggal ya. Kita turut berduka cita yang mendalam. GMDM Kabupaten Tangerang mengucapkan berduka cita yang mendalam lah seperti itu. Om dulu Om Erwin main motor juga ya? IMI bu, anggota IMI bukan sih? Ya anggota IMI nih teman-teman nih ya. Kalau Saya ini anggota ya. IMI dulu, anggota IMI. Motor-motor. Motor. Saya dulu bekas pembalap motocross. Woi, mantap. Ya. Iya. Saya sering ikut event-event sampai ke Purwokerto, sampai ke Bali, Sukabumi, Anjay. gitu, seperti itu. Tahun berapa itu Om? Dulu Om? Tahun 80-an udah tua lah. Zaman-zaman bujangan ya? Zaman bujangan, Ya. zaman Balaraja, Tangerang saya buat 15 menit bawa motor. Ih, tet. Sekarang berani nggak lo kayak gitu? Waduh. Kalau sekarang baru 15 menit, 2 jam aja susah. Macet jalannya. Iya, iya. Tuh seperti kalau dulu kan motor jarang. Masih sepi, jalan masih Angkot sepi. jarang. Sepi, gitu. sepi. Iya. Sekarang mah iya sih macet. 10 menit pernah saya bikin. Belaraja Tangerang? Balaraja Tangerang. Wih, dahsyat. Enak. Saking sepinya apa jalan itu ya? Saking sepinya. Saking sepinya aja. Ditambah mungkin motornya Motor kencang kali ya? Motornya kenceng. Satu pak, cocok udah enak. Dulu motor apa ya? Sekarang Ereking dulu Ereka udah keren banget. Beuh. Lu juga jadi anak motor tuh. Selain ini Om, main motor, hobi Om, mancing kah? Main burung, main burung. Udah nanya nih orang nih, nanya hobi mancing kan katanya. Mancing apa apa? Kan? Mancing oke. Nah, Saya hobi mancing juga gitu loh. Kadang-kadang saya ke laut kalau lagi punya duit gitu loh. Kenapa? Karena kalau ke laut itu bukan bayar sedikit. Iya benar. iya mancing Gitu. lumayan lah. Lumayan kita udah nyewa perahu gitu loh. Belum makan. Belum makan Ngerokok, gitu loh, belum ngerokok kopi. dan segala macam itu mancing itu ke tengah laut itu biaya yang mahal. Paling jauh mana Om? Mancing di laut Om? Paling jauh saya pernah ke Pulau Tidung, saya pernah Pulau Tidung. ya. Terus saya pernah ke Pulau Lancang, saya pernah di sana dapat ikan tenggiri, mantap. Anjay. Anjay. Mancing mania, mantap. Mancing mania, mantap. Mancing mania, mantap. Om, ceritain Om, kisah taman baca. Kok bisa ada taman baca itu gimana Om? Iya. Oh, siap. Awalnya. Siap, saya lupa ya. Jadi masalah taman baca ya, saya hanya meneruskan ya. Hanya meneruskan, dulunya kan dibentuk tuh oleh teman-teman dari komunitas ya. Teman-teman dari komunitas, akhirnya jabatannya habis, digantikan sama saya di situ. Ternyata pas saya masuk di situ kayak proyek belum jadi. Terbengkalai lah. Terbengkalai lah, udah hancur semua. Kita nggak punya musola, kita nggak punya panggung, nggak punya air, nggak punya bangku gitu loh. Alat ya kan? Ya kan, sampai kita punya alat sound system untuk band, kita lengkap, kita punya alat band lengkap gitu loh. Ya jadi saya juga sangat miris ya, kemarin ada pemberitaan ya dari salah satu media tentang taman baca katanya alih fungsi jadi tempat hiburan gitu loh. Oh ada berita miring seperti itu. Tanpa koordinasi lagi dengan saya, tiba-tiba berita muncul. Hanya karena situ ada dangdutan katanya gitu loh. Ya kan, Tiba-tiba seperti naik aja berita itu. Adalah mungkin mereka orang yang nggak suka sama saya gitu loh, dengan kemajuan taman baca. Mereka nggak tahu kegiatan di taman baca itu berupa santunan yatim ya. Kemarin pun hari Jumat
tanggal 21 Januari, Februari kemarin, sekarang bulan apa? Maret ya, 21 Maret kemarin kita adakan santunan janda lansia ya, bukan janda herang ya. Janda herang, mainkan. Janda herang masukan dia nih. Masukan dia itu Dia janda nih. herang mah. Iya, masukan dia itu mah. Jadi alhamdulillah kita mengadakan sebanyak 170 Wow, keren. Dari, Orang. wih mantap lah. yatim gitu loh. Dari sebelah raja apa? Iya, Apa Balaraja sama Telaga Sari. Oh, terdekat, yang Kita terdekat. ambil, iya, gitu termasuk ojek-ojek pangkalan kita Hmm. panggil, kita dapat gitu loh. Kita pernah mengadakan upacara 17-an waktu zaman Covid gitu loh. Kita pernah mengadakan Hani di sana tahun 26 Juni. Tahu Hani? Hani apa tuh? Hari Anti Narkoba Internasional. Wih, Oh. 26 Juni. 26 Juni. Tet, ingetin Tet. Hari anti narkoba. Hari Anti Narkoba Ingat Internasional. kawan-kawan, saya Tanggal anti 26 drugs. Juni gitu loh. Jadi kita di sana sering mengadakan festival band, kita mengadakan festival karaoke di sana gitu loh. Tapi itu kok nggak ada diberitain, yang diberitain malah alih fungsi gitu loh, lucu loh. Oh, Seperti iya. itu. Itu yang saya alami, itu belum lama berita itu sebelum puasa muncul. Masih baru berarti beritanya. Baru akhirnya para sepuh minta maaf ke saya akhirnya gitu loh, terus seperti itu. Makanya dia ngungkit-ungkit masalah dana CSR segala macam baik dari pemerintahan maupun dari swasta, katanya dipakai pribadi. Mereka nggak tahu dana CSR dari mana. Gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena Taman Baca itu 99% dana pribadi saya yang dipakai. Oh gitu Om? Gitu loh. Bukan dana dari luar. 99% itu dana pribadi saya. Itu seperti itu. Nah, jadi sangat miris lah ada berita seperti itu gitu loh. Parah lu yang bikin berita lu. Berarti memang kalau orang berjiwa sosial tinggi, Om Erwin contohnya yang apa namanya merelakan dana pribadi dipakai untuk kegiatan masyarakat, bener nggak? Betul. Ya, mantap. Nah, sekarang pagi skena ya. Ya, Iya. cuman ada aja berita miring gitu, suka ada aja gitu. Ya, kalau nggak gitu nggak keren berarti Om. Nggak keren Iya, kayaknya Belum gitu. keren, belum keren. Om, tapi nih ya di Taman Baca ini kan ruang terbuka publik ya. Itu kalau kita mau pakai misalkan Rio sama Teddy nih Bikin acara. di situ atau mau syuting potret di situ, itu mengurus izin ke Om Erwin langsung apa ke Iya. Polsek dulu apa ke RT-nya dulu apa gimana? Lewatnya gimana tuh? Heeh. Jadi izinnya, eventnya apa dulu nih? Band misalkan mau bikin band di situ. Misalkan Nggak acara band. usah lah. Nggak usah kalau bikin band segala macam, cukup saya aja biar saya meneruskan ke Oh. muspika setempat. Oh, Gitu gitu. aja. Berarti izin langsung ke Om Erwin aja kali ya? Ya, Hmm. saya aja udah mau bikin event apa. Dan di tanggal 25 April pun nanti nih mungkin ambil di hari liburnya, entah tanggal 27 atau 26, kita akan merayakan ulang tahun Taman Baca nih, yang ke-9 tahun. Wih, Oh, iya. mantap. Gitu lah. Berarti 9 tahun berarti ya. 9 tahun dari pertama, berapa sih 9 tahun. pertama adanya? 2004 Taman Baca pertama ada 16 ya Om ya? 2015 sebenarnya. 2015 ya? Ya, berarti yang ke-10 ya? Yang ke-10, Yang ke-10. 2015, 2025. Sorry, yang ke-10. Udah lama juga 10 tahun Taman Baca. Udah lama. Udah lama gitu loh. Alhamdulillah lah sekarang Taman Baca kita lengkap, kita punya ada free wifi di sana untuk umum Anjay, gitu keren. loh. Nongkrong lah. Nongkrong di sana. Ya teman-teman nih silakan diramein Ya, nih Taman Baca nih. Rame. Musola juga ada Om ya? Musola. Musola kita ada, kebetulan musola itu ada sumbangan dari AKP Kodrat ya. Oh iya. Kebetulan warga Balaraja juga itu. Beliau nyumbang gitu karena sebenarnya musola tuh udah ada, cuman proyek Gak keurus aja jadinya ya? nggak jadi lah gitu loh. Mangkrak. Proyek mangkrak ya. Jadi datanglah AKP Kodrat, udah selesaikan urusan saya. Alhamdulillah lah. Terima kasih Pak Kodrat, terima kasih. Pak Kodrat. Siap. Mantap. Om, setiap hari Minggu bukannya ada Car Free Day ya? Masih ada nggak sih? Nah sekarang? itu Car Free Day yang jadi pertanyaan teman-teman nih Om. Ada, siap. Jadi Car Free Day ya, karena kita pakai jalur nasional ya, kita mengadakan 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Karena kalau tiap minggu khawatir kita ada yang komplain ya. Iya. Iya sih. Karena di sana kita ada punya 3 rumah sakit ya. 1 puskesmas, klinik Ilanur dan rumah sakit Ilanur Iya. gitu loh. Jadi khawatir menghambat nanti pasien yang Oh iya benar. akan datang gitu seperti itu. Oh, berarti masih ada, masih jalan Car Masih Free Day? masih berjalan. Cuman kita di bulan puasa ini kita off. Nanti kita akan mulai lagi setelah kita rapat lagi di Disub.
Minggu berapa? Minggu kapan gitu lah, karena buka lagi. Jadi dibuka lagi bukan sembarang saya yang buka, tutup. Kita hasil rapat dari Disub. Berarti izin ke Disub lagi ya? Yang mengadakan Disub, hanya pelaksana. Paling ngadain Disub. Disub. Bukan kepolisian. Bukan. Oh, Dishub. Dari Disub. Dishub. Jadi serentak ya dari Playoper Balaraja, Puspem 3 Raksa dengan Sumarekon. Disub itu. semua tuh. Ya, jadi Kapide itu bareng serentak. Kalau misalnya mau bubar kita video call-an dengan panitia Kapide lain, kita buka, siap kita buka jalan, kita buka. Oh, kompak bareng gitu ya. Iya. Berapa gitu. jam sih kalau Car Free Day itu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang cuma sampai jam 9. Dari jam 6. Oh, berarti 3 jam ya? 3 jam serentak semuanya. Hmm. Cuma sampai jam 9 aja. Oh, Disub yang bikin, dikirain Disub. anak-anak Balaraja aja gitu. Bukan. Kayak Om Erwin gitu. Bukan. Ayo dak, Car Free Day. Anjay. Tapi emang Rio sama Teddy emang nggak pernah nemuin Capri Om bangunin jam 11. Iya sih. Nah, yang begini nih. Tahu udah lihat bersih-bersihnya aja. Niat nih. Wah, besok Capri Day bangun subuh ah. Memang bangun subuh Om. Bangun subuh. Aduh, kayaknya enggak lah. Tidur lagi bangun jam 11 gitu. Niat mau begadang, baru berangkat ngantuk. Berangkat ngantuk. Mau begadang ngantuk. Ada Car Free Day, tidurnya jam 5 subuh. Makanya. Oh, ya bohong. Tahu lu udah aja. Oke, berarti ntar ada lagi setelah lebaran kali ya? Habis lebaran kali Om. Habis lebaran berapa minggu kemudian gitu loh. Car Free Day. Tinggal nunggu saya dari di sub aja nanti. Alhamdulillah ya, Car Free Day kita ada acara lengkap ya, ada penampilan paskibra, kita ada penampilan pencaksilat. Oh, nggak cuma ini. Iya, terus penampilan aerobik, di sana ada UMKM Iya. gitu. Jadi memperdayakan warga lingkungan lah di Iyalah. situ gitu loh. Nah Om nih, pas Car Free Day nih, misalkan ada yang mau jualan, Pak Erwin saya mau jualan dong. Itu dipungut biaya untuk sampah kebersihan apa gimana? Kalau dipungut sampah kebersihan betul. Itu pun tidak dipatok. Ada yang 2.000 gitu. Sukarela. Sukarela gitu loh. Loh seperti itu. Nggak dipatok harus sekian, nggak ada. Itu seperti Sukarela itu. aja. Sukarela. Mungkin ntar kita bisa ngeliput Car Free Day ya pagi-pagi ya? Iya. Boleh, Sana ya? sok ngeliput Car Free Day. Ya, jadi biar apa namanya masyarakat tuh tahu 2 minggu sekali. 2 gitu minggu ya. sekali. Kali Car Free Day dari jam 6 sampai jam 9. Sampai jam 9. Harus bangun pagi tuh. Sono sambil jajanan, sambil cuci mata di sana. Ih. Banyak dede ya kayaknya ya. Banyak ya cewek. Ciwai-ciwai. Boleh Car Free Day dah. Om, kegiatan dekat-dekat ini apa tadi? DM. GMDM. GMDM di Belajar yang paling dekat nih apa nih Om? Yang akan datang setelah lebaran ini ada nggak? Ada agenda nggak? Ada agenda? Agenda kita belum ada ya. Biasanya kita rame itu di MPLS ya, sekolah. Oh, ke sekolahan. Ya, di penerimaan mahasiswa siswa baru itu. Oh iya. Biasanya kita udah dipanggil beberapa sekolah ya, baik yang dari Curug misalnya, dari Perumahan Argo Solear, dari Gunung Kaler, dari Mau, kita siap, kita punya tim Penyuluhan itu ya. untuk penyuluhan narkoba gitu Oh, loh. berarti gini Om ya, di kabupaten sendiri nih ya, narkoba udah menyerang siswa sekolah. Iya dong Om? Sudah bisa bilang darurat belum? Om? Betul, Kabupaten jadi gini Tangerang. ya, Aha. kalau boleh jujur, Jujur aja Om. Tangerang ini bukan zona merah lagi, Udah? Waduh. udah zona hitam narkoba. Wow. Crazy. Wah. Kalau nggak percaya, silakan datang ke Polres. Tiap hari itu yang ditangkap berapa orang? Silakan, karena saya cuma nggak tiap hari doang di Satarkoba nongkrong gitu loh. Begitu, sekali datang 4 orang di mobil, 4 orang yang datang. Terus seperti itu. Gitu. Update berarti si orang Polres update terus ya berarti Om ya? Nggak, kalau sewaktu-waktu saya nongkrong di sono gitu loh. Oh, iya. Gitu. Mantap, siapa tahu ada anak Balaraja kali ya? Ada. Siapa tahu ada anak Balaraja maksudnya anak Kabembem lagi Eh, gitu. ada. Ada gitu. Berarti loh. udah darurat narkoba ya? Udah darurat narkoba sebenarnya gitu loh. Nah, Nah, yang jadi Balaraja nih. izin nih untuk kades-kades nih untuk Lurah Balaraja nih ya di lingkungannya, karena Balaraja ini udah darurat narkoba. Mohon coba nih untuk anak-anaknya diawasi. Tolong dipantau anak-anaknya nih ya. Seandainya ada yang mencurigakan gerak-geriknya pakai narkoba, silakan datang ke saya untuk koordinasi. Nah, silakan Om Erwin ya. Kita Ciri-cirinya orang sharing. yang pakai narkoba kayak gimana, Om? Biar orang tuanya nggak tahu kan apa. Iya. Siap ya. Itu Om. Ciri-ciri pakai narkoba ya. Hmm. Pertama, satu nih. Barang-barang di rumah banyak yang hilang. Betul. TV dijual, magicom Dijual-jualin dijual. ya. Betul.
Kenapa? Dijual-jualin ya? Karena narkoba itu pertama ya dirayu oleh BD, pertama mereka free. Dikasih enak dulu ya? Biar enak dulu. Coba-coba dulu. Coba-coba dulu. Mereka gratis. Ya. Kedua gratis, ketiga setengah harga. Oh gitu. Iya kan? Gitu loh. Keempat, mereka bayar full. Oke. Dia bisa pakai uang jajan dia dulu. Ya kan? Uang jajan dia habis. Ambil barang yang di rumah. Apa yang bisa jadikan duit? Nepu, bisa jadi nepu. dia. Betul. Habisan di rumah, mereka bisa jadi penjahat jalanan, Garong, jadi garong. jadi garong. Kenapa? Menurut Kadip Humas Mabes Polri, penjahat jalanan ini termasuk begal motor, rampok, rata-rata pengguna narkoba. Waduh, gawat ya Gawat teman-teman ya. teman-teman narkoba, cok. Gitu loh. Mereka berbuat jahat, begal motor, bukan buat makan, buat Bukan beli buat narkoba. produk, ya. Itu kebanyakan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Itu kenyataannya seperti itu. Saya no to drugs. Gitu loh. Jauhin narkoba. Jauhin narkoba, dekati BD-nya. Oh, jangan. Jangan. Berarti sering Om nongkrong di Polres ya ngeliat orang-orang. Sering nongkrong di Polres, apalagi kalau ada orang yang minta bantu ke saya, misalnya kadang-kadang saya di Polres gitu. Ya itu, di Polres tuh kalau jam-jam segini nih, kalau hari biasa tuh kayak pasar malam. Kurang ya Om? Wah, rame keluarganya yang lihat, yang besuk segala ya. macam udah. Waduh, gila saya bilang ini. Itu. Dan bukan Polres ini aja, kayaknya nih di seluruh Polres tuh seperti itu. Iya. Ih, serem deh. Serem lah. Juga ya? Kalau bicara kasus narkoba serem lah. Gitu lah. Apalagi sekarang narkoba tuh bukan barang murah. Iya lagi. Iya kan? Macam sabu-sabu. Itu barang-barang mahal. Iya kan? Iya. Mereka pelajar misalnya beli duit dari mana kalau bukan dapat yang Ya. macam-macam gitu. Ah. Ya kan seperti Nipu-nipu itu. lah gitu ya. Ya, Emaknya. tipu emaknya lah bisa. Buat tur. Nah, kan? Pokoknya buat beli. Buat beli buku. Pokoknya beli Ya. narko. Ngeri lah kalau kasus narkoba, ngeri lah. Ngeri banget. Berarti Balaraja udah darurat banget ya? Udah darurat banget narkoba. Banyak lah orang sini, orang sono. Banyak banget. Kiri Banyak. kanan depan belakang. Dan lapas pun ya, lapas nih, itu 40% dihuni oleh kasus narkoba. 40%, Wow. gitu. Yang 60%-nya mungkin judi, Iya, mungkin rampok, mungkin nipu, gitu loh. Berarti hampir iya, setengahnya ya? Hampir setengahnya, gitu Dan- seperti itu. Dan itu mungkin penggunanya usia produktif mungkin Om ya? Penggunanya usia produktif. Itu yang ngeri Om. Itu yang ngeri, Ngeri. gitu loh. Ini cong. Makanya kalau punya teman Ah, pemakai narkoba, pengguna narkoba sebelum ditangkap lebih baik menyerahkan diri, minta diobati. Jangan dijauhin Om ya. Orang-orang pemakai narkoba harusnya jangan dijauhin. Jangan dijauhi, Dirangkul gitu ya. loh. Sekarang piring kotor itu harus dicuci, bukan dibuang. Tuh. Ya kan mereka tuh harus dirangkul, bukan dipukul. Tuh. iya. Tuh seperti itu. Jangan dijauhin dah kalau ada temen lu yang pakai. Jangan dijauhin. Ayo kita Nasihati. pegang, Enggak kita lah, rangkul. sayang teman-teman. Teman-teman Cuman jangan ngeri ya. juga sih, ngeri juga kalau kasus narkoba ya. Seandainya nih kita di sini nih, Ah. ya. Misalnya Theo-nya Rio nih. Hehehe, jangan dong. Bisa. Contoh. Misal nih Theo Oke. Rio datanglah misalnya di sini sat narkoba, nangkep Rio, kita ada di sini, diangkut. Oh. Oh, gitu. Kenapa? Emang kena juga Om yang Kena juga. nggak ikut-ikutan ada dia? pasal pembiaran gitu loh. Yang nggak pakai juga kena. Kena, diangkut, yakin diangkut. Pasal pembiaran. Kenapa dibilang pasal pembiaran? Lu tahu si Rio pakai, kok lu diam aja sih? Gitu loh, tuh, seperti itu. Dan jangan lo minta lagi. Jangan lu gitu nungguin loh. lagi gitu ya. Nah, jadi pesan nih sama teman-teman semuanya ya. Kalau pemakai itu wajib dijerat pasal 127. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pemakai wajib dijerat pasal 127, rehabilitasi. Gitu. Rehabilitasi gitu loh. Penjual itu ada pasal 111, pasal 112, 113, 114 itu penjual itu. Menguasai, memiliki, menjual dan memakai. Semua. Itu Diborong. seperti itu, diborong Diborong. gitu loh. Bede, pasal itu. bede lagi, bede. Bede lah gitu. Nah, jadi Nggak tahu siapa itu, kok tahu sih? Kan semua kan pemakai. Tadi apa? Pemakai semua kan tuh. Ya, Semua. beda. Nah. Berarti ya beda itu. menguasai, memakai, menjual gitu loh. Mengedarkan. Mengedarkan itu ya menjual mengedarkan Iya. gitu loh. Ah. Beda itu. Itu hati-hati itu.
Dijeratnya jerat pasal 111, 112, 113, 114. Hati-hati. Ancaman yang mengerikan Om ya? Ancamannya mengerikan. Minimal itu ancamannya 12 tahun. Wow. Tua di dalam Om ya? Kayak umuran Teddy nih sekarang Ted. Kan umur berapa Ted? 25 kan? 25 tahun ini. Misalkan 12. 32 32. Nah, kenapa kalau pemakai misalnya 37 diancam Ting-ting lah. Undang-Undang nomor 127, karena ancamannya itu maksimal 4 tahun. Jadi mereka tuh nggak bisa ditahan. Wajib direhab. Oleh pemakai, Kalau pemakai. wajib rehab. Wajib direhabilitasi. Mau berapapun BB-nya itu. Mau berapapun BB-nya. Asalkan tidak menjual kali Om ya? Asalkan tidak menjual. Sekarang kalau misalnya nggak menjual, nggak menjual, tapi BB-nya banyak, nggak mungkin lah dipakai sendiri. Iyalah. Olap. Ayo. Gitu loh. Iya nggak? Iya kan? Atau kenapa nunjuk ke gua ya enggak? Iya nggak contoh ini. Oh. Sekarang hati-hati. Kita Ini penonton ditangkap. ketawa puas banget ya? Kalau Kita ngomongin ditangkap di tes urin negatif. Ya, Hmm. BB ada di tes urin negatif. Hati-hati, itu bahaya. narkoba, disangka, Pengedar. kan? Lebih baik ada BB di tes urin positif, berarti make. Kok gitu ya? Iya, gitu loh, hati-hati. Bisa Hati disangka. Cong. Tuh lo, hati lo. Masa gua mau enggak lah. Gitu lah. Jadi ngeri ya kalau sindikat-sindikat narkoba itu, ya ngeri lah, ngeri kita masuk ke sindikat seperti itu. Jauhin aja, jauhin. Jauhin, deketin BD-nya. Dan dia cara dia itu berbagai cara Om ya. Berbagai Jago. cara. BD narkoba itu marketingnya jago Om ya. Itu tahu sih, Dak? Iya maksudnya. Awas lo. Enggak, ya ini mah jago lah maksudnya. Karena mengalir terus Om pasokannya gitu Om ya. Betul. Jadi cara Jago loh. merekrutnya seperti apa gitu loh. Ntar lu dapat ini gitu. Ya, mungkin Enak itu. nih barangnya. Iya. Yang gitu tuh. Iming-iming gitu. Iming-iming. Tahu-tahu TV hilang, handphone hilang, Handphone motor. hilang. Magicom sama nasi-nasi hilang. Hilang. Gitu loh. Motor lah segala macem, HP. ngeri. Berarti rehab ini biasanya Om berapa bulan sih Om biar si pemakai ini sembuh bisa kumpul lagi sama keluarga di lingkungan tuh? Sama di mana rehab? Rehab itu maksimal kena 6 bulan. Di Ya, tergantung di BNN juga ada, di Lido ya. Di kantor saya juga di Durian Sawit. Lido kita Mas ada. Sukabumi ya? Lido Sukabumi. Di sana. Jadi sebenarnya mah setiap ada BNNP itu Badan Narkotika Provinsi ya. Hah? Itu sebenarnya wajib punya tempat rehabilitasi. Di kita yang terdekat di mana? Justru kita di sini di Banten kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Kita punyanya paling swasta Yayasan-yayasan ya? Ya, yang kerjasama dengan Polres. Itu ada tapi kalau itu? Ada kalau yang yayasan-yayasan gitu. Banyak. Banyak. Gitu, pemerintah seperti belum itu. ada Om di kita. Di Provinsi Banten kayaknya belum ada. Gitu seperti itu. Bikin. Dulu yang mau dikondisikan tempat rehabilitasi itu bekas rumah sakit COVID yang di Banten itu, Iya. di RSUD. Ternyata nggak jalan gitu. Nggak jalan juga? Nggak jalan. Oh, Terus seperti itu. Banten darurat narkoba juga berarti Om ya. darurat juga tempat kita ya. Ingat teman-teman jauhin narkoba ya. Iya. Jauhin. Berbahaya pokoknya jangan. Jangan. Ngeri lah. Nyusahin Semacam orang tua. obat-obatan, obat keras ya. Sebenarnya obat keras itu ya semacam tramadol, Actimel ya. Itu sebenarnya bukan narkoba. Tapi tetap dilarang kan Om ya? Hah? Tetap dilarang kan ya? Tetap dilarang gitu loh. Jadi kalau tramadol, Actimel itu termasuk obat keras. Psikotropika ya. Oker. Oker, obat keras. Namanya psikotropika. Tropika, Di berita-berita gitu gua. Ya kan? Cuma kalau punya banyak barangnya, tetap dipidanakan. Beda lah. Karena mereka menjual tanpa izin. Gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang menjual itu kan harusnya dengan resep dokter. Iya. Tapi kalau punya resep dokter mah aman. Aman. Oh. Gitu. Tapi jangan coba-coba juga. Jangan coba-coba juga lah. Enggak, kan Gitu. itu doang. Kalau ada resep dokter aman berarti. Om, nih, Om Erwin ngelihat sosial masyarakat di Balaraja sekarang dengan tahun Om Erwin waktu zaman muda tahun 80-90, gimana sih Om? Apakah ada pergeseran ke yang mundur? Apakah lebih maju gitu? Iya. Ngeliatnya gimana, Om? Sosial kehidupan masyarakat di Balaraja lah. Apa kemiris? Apa ya kalau saya bilangin sih, kalau saya katakan sih Baraja ini kemarin malah kayaknya semakin mundur gitu loh. Makin mundur lah. Sekarang contohnya aja. Satu ya. Dengan adanya flyover. Ya. Apakah flyover itu
nggak menyengsarakan masyarakat, sangat menyengsarakan. Coba, yang punya usaha di pinggir jalan flyover, hancur semua. Iya sih, pada Tutup. kan Iya. pada lewat atas kan orang-orang ya. Semua hancur, Iya, iya. gitu loh. Ya kan? Nah, jadi untuk masyarakatnya sendiri, saya bilang kenapa mundur ya. Jadi sekarang tuh nggak begitu kompak gitu loh. Masing-masing kali ya? Masing-masing gitu loh, masing-masing ya, nggak begitu kompak. Saya katakan seperti itu ya, faktanya emang seperti itu gitu loh. Iya, iya. Contoh satu aja misalnya nih, ada seseorang yang memberitakan teman baca. Berarti Oh, kan iya. mereka nggak kompak dengan saya gitu loh. Iya. Nggak koordinasi kan? dulu ya. Nggak koordinasi dulu, betul nggak ada ini, betul nggak ada CSR ini terus segala macam gitu loh. Ya kan, mereka tanpa koordinasi tiba-tiba berita muncul. Loh, kok ini gitu loh. Beritanya jauh beda kan Iya. yang saya alami gitu loh. Di lapangan jauh beda itu. Jauh beda. Jatuhnya soto itu berarti ya. Iya, itulah so tau lah. Soto iya. Sotoy, Iya, sotoy, jatuhnya sotoy. sotoy. Minum. Ya Om, silakan Om. Ini air putihnya Om. Om, ngerokok nggak Om? Ambil nutut. Boleh. Ya jadi kita itu tadi Om yang Rio bilang, ya udahlah kita bikin konten yang supaya apa ya? Supaya anak-anak muda nih penonton YouTube kan sekarang anak-anak muda Om ya. Yap. Jadi biar mengenal nih di Balaraja ini ada apa aja, dan salah satunya ini kita punya Om Erwin, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang udah kita datengin ke Potret malam ini. Mantap. Saya juga pesen nih ya, anak-anak muda khususnya ya. Ini banyak kejadian-kejadian semacam gangster, Nah, itu tuh Om tuh. tawuran ya. Itu banyak lah, lihat noh di polsek tuh, barang buktinya motor, segala curit, segala macam ya. Tuh gitu, lebih baik jauhilah. Ikutin kehidupan yang positif, jangan ikutin kegiatan yang negatif gitu loh. Terus seperti itu. Jadi untuk orang tua, khususnya yang punya anak-anak remaja, tolong awasi. Apabila jam 10 belum pulang, cari. Daripada jadi gangster anaknya. Daripada jadi korban gangster Jadi korban gitu. gangster, iya. Gitu loh. Terus seperti itu. Walaupun nggak jadi gangster, khawatir jadi korban gangster. Iya benar. Terus seperti itu. Karena kan gangster ini siapapun Asal aja. sikat gitu loh. Iya. Asalnya Ya tebas kan dia mah. seperti itu, khawatir jadi korban begal gitu loh. Karena sekarang ini banyak kejadian yang aneh-aneh gitu. Betul, betul. Terakhir yang Seperti ini itu, di Mas ya SMP kan? 3 itu dah ya? Yang di begal itu ya? Yang di SMP 3 itu? Iya. Banyak beritanya loh Om ya. Banyak beritanya. Gitu seperti itu. Jadi hiduplah normal, ikutin nasihat orang tua seperti apa gitu loh. Karena apa? Karena masa depan anak-anak muda ini masih panjang. Benar, benar. Jangan disia-siakan gitu. Saya pun pernah merasa muda dulu gitu loh, tapi nggak pernah gitu-gitu amat gitu loh. Saya dulu orang paling badung, di Brazil orang paling ngetop lah saya badungnya gitu loh. Oh. Ya kan, tapi nggak gitu-gitu banget. Dulu mah nggak ada gangster, nggak ada tawuran dulu itu gitu loh. Ya punya musuh ya berantem aja satu lawan satu. Berantem aja. Satu lawan satu mending duel lah. Itu gitu loh, nggak ada rombongan motor gitu segala macam, dulu mah nggak ada lah. Itu seperti itu. Sekarang mengerikan apa? Sekarang mah ngeri kita. Takut deh, takut. Ih, takut dah. Kamu pulang malam kadang takut kalau pulang malam habis dari Balaraja gitu. Iya takut ada gangster, takut ada Betul, ada emang gangster betul. itu. Saya pun seperti itu. Tuh kan pada takut. Saya sendiri. Ya bukannya ini Om ya, karena mereka bergerombol ya. Bergerombol gitu loh, sekali datang 30 motor kita Iya. sendiri. Walaupun misalnya mau pistol, mana berani sih kita. Iya. Kan dia menyerang-nyerangnya acak. Random aja gitu Random. ya. Dia aja nyerang musuh, mau ketahuan dari ribut sama musuhnya. Tiba-tiba gangster pergok apa di jalan begini, orang yang motor atau apa tiba-tiba jebret aja, orang nggak salah nggak apa. Iya. Iya, iya. Hilang aja tuh. Serem. Macam-macam kejahatan sekarang ya. Macem-macem lah, aneh Tapi gitu. kalau Om, kalau kayak yang apa sih? Alun-alun ya? Alun-alun. Alun-alun itu bisa nggak Om kalau bikin acara juga di situ? Nah, itu Om tuh. Karena kan statusnya udah alun-alun Om ya. Iya. Ah, belum, masih RTH, pengajuannya belum di ACC. Oh, emang ada statusnya gitu Om? Masing-masing ada gitu, RTH, alun-alun gitu. Iya, ada. RTH ruang terbuka hijau ya? RTH ruang terbuka hijau, kalau alun beda ya. Kalau dibilang RTH itu bukan RTH gitu. Kalau RTH itu ruang terbuka hijau itu Banyak kalau pohon-pohon di ya? Jakarta itu termasuk apa ya? Hutan kota. Iya, Gitu. bukan Kalau GBK asli tuh. kan bukan kan? Bukan. Iya. Bukan kan gitu loh. Masa cuma rumput-rumput aja gitu loh. Jadi insya Allah ya nanti ke depannya alun-alun RTH akan jadi alun-alun dan RTH akan pindah ke bekas pasar. Di pasar di sini. Ya, itu nanti akan dibangun ruang terbuka hijau di sana. Oh.
Tuh seperti itu. Kenapa? Karena kelihatannya kumuh sekali. Iya sih. Gitu. Iya. Ketika hujan banjir. Banjir. Insya Allah lah, mudah-mudahan tahun ini akan terwujud lah alun-alun di sana biar Amin. indah gitu di sana itu. Berarti ntar bakal bisa kali bikin acara di sana Bisa. Kita berkesenian di sana bisa Iya, loh anak bisa. ya. Gitu loh. Jadi sekarang pun kalau mau main alun-alun silakan, bisa. Kebetulan di situ saya selaku ketua seksi keamanan Oh di alun-alun. di alun-alun di RT. Ntar izinnya itu. komerin lagi kalau Kemarin itu. lagi. Gitu. Gampang deh izinnya. Langsung ACC ini mah. Om, kendala yang Om hadapi ketika mengurus kayak taman baca atau apa namanya yang tadi di organisasi Om GMDP itu kendalanya apa sih Om yang sampai sekarang Om masih jadi kendala besar lah gitu di kita gitu, Tantangan terbesarnya lah. tantangannya Siap. gitu. Jadi kalau tantangan terbesarnya nggak ada ya. Kalau kita sih happy-happy aja gitu loh. Happy-happy aja ya, kecuali taman baca ya suka ada aja tantangan ya. Kenapa saya bilang tantangan ada aja? Karena saya tuh hobinya bersih-bersih. Oh iya. Gitu loh. Nyapu apa gitu. Nyapu Ya. apa gitu loh, ngepel, kadang-kadang bersihin rapi-rapi buku itu segala macam gitu loh. Cuman ada di situ orang yang nongkrong doang gitu loh. Nggak, padahal dia itu orang lama di taman baca Iya. gitu loh. Gitu loh. Jadi berlawanan dengan saya gitu loh. Saya hobinya bersih-bersih, dia mah hobinya cuek gitu loh. Mau Bisa bodo bae. kotor bisa bodo bae. Tuh seperti itu. Tegur Om. Hah? Tegur. Ya udah capek. Berarti taman baca gak ada strukturnya ya? Ketua. Ada struktur nggak sih Om? Anggota Ada, apa ada. gitu? Ada strukturnya ada. Oh. Gitu loh. Iya ada anggotanya ya? Ada strukturnya. Kemarin juga strukturnya diperbarui lagi. Kalau saya sih jujur ya, saya di Taman Baca itu oleh sesepuh perpustakaan almarhum Pak Joko. Ya. Ada orang perpustakaan, saya disuruh pegang Taman Baca, seumur hidup Kang pegang Taman Baca. Kenapa? Karena Taman Baca dipegang oleh Pak Erwin katanya Top. top, banyak kemajuan. Terus Tangan dulu Akil, Cong. Terus seperti itu. Karena bagi saya Taman Baca itu bukan buat cari duit, gitu loh. Kalau saya katakan Taman Baca itu buat buang duit. Iya benar. Betul. Ah. Erwin mah biar toko asal kesohor. Wih, Yes. mantap. Gitu. Yang penting senang ya Om ya? Yang penting Happy lah, senang, senang lah. gitu loh. Ya kan kita kalau ada event di situ, terus rame lah. Yang dagangnya laris segala macam, kopi segala macam. Padahal yang dagang itu nggak ada hubungan dengan saya. Tapi senang aja gitu ya? Hanya kesenangan aja. Apakah yang dagang misalnya habis di situ ada setor rokok misalnya sebatang, nggak ada. Ya sebodoh bae taman. Sebodoh baik itu mah. Dari awal pun silakan kalian usaha deh, rasa rawatin ini. Iya. Rawat. Tapi Jaga. males. Itu emang kesadaran masing-masing sih itu balik lagi. Iya, itu seperti itu. Kesadaran masing-masing. Tapi misalnya gini Om, komunitas Om Erwin, saya mau pakai taman baca nih, itu ada dikenakan misalkan Biaya sewa nggak? biaya sewanya nggak gitu loh? Apakah uang perawatan aja begitu? Jadi gini, Kayak ya. bikin acara tuh misalkan. Ya, jadi gini, paling misalnya berapa? Pri. Di sana Pri asal pikirin loh, anak buah saya yang nyeting-nyeting son. Oh, gitu lah. Gitu loh. Aha. Masa sih udah Pri harus saya lagi yang keluar duit gitu. Betul. Mereka juga butuh makan Ya, gitu oh, loh. kopinya lah. Dan ala kadarnya lah Oh, gitu. Berarti tetap nggak dikenain. Nggak. Nggak ada Nggak biaya ditarik sewa lah ya, nggak Ya. ditarik. pengertiannya. Nggak ada sewa taman baca tuh nggak ada. Plus alatnya juga nggak nyewa. Nggak nyewa. Tinggal Pikirin yang Iya. nyeting son aja, udah itu aja. kasih uang rokok lah itu kan. Iya, Ya, kasarnya abang mah. rokok yang Iya. son aja gitu Iya. aja. Ada 2 orang itu yang ngangkutin pakai PR. Iya. Mau Ada teknisi di situ. Saya sendiri punya sound system nggak ngerti. Selain teknisi saya gitu loh. Gitu. Lengkap. Cot di taman baca alatnya tuh drum. Terakhir drum Om ya? Beli drum terakhir ya? Beli drum. Drum. keren ya. Beli drum pakai uang sendiri Om. Uang sendiri. Anjay. Uang sendiri semua. Sound system uang sendiri. Semuanya. Semua uang sendiri. Anjay, kelas. Itu. Oh. Penggiat sosial nih Om Erwin ini teman-teman di Balaraja lah ya. Selain tokoh masyarakat ya. Om ngerasa nggak sih Om bahwa kalau orang bilang nih, Pak Erwin mah tokoh masyarakat. Om ngerasa itu nggak? Image itu bener nggak di Om gitu ya? Apa Om ngerasa keberatan gitu? Kalau saya sebenarnya keberatan ya, merasa ditokohkan gitu ya. Ya kan? Karena apa? Karena masih banyak orang-orang yang lebih di atas saya gitu loh. Harusnya mereka yang ditokohkan gitu loh. Ya. Tapi kalau udah dianggap saya sebagai tokoh masyarakat,
Ya saya senyumin aja gitu. Gitu loh. Nggak merasa saya bangga gitu segala macam tuh nggak ada. Iya. Ya kan orang lain yang ngasih Yang ininya, ngasih iya. image itu ya. Iya, Dulu kan bukan ngeklaim sendiri. tetap Om jadi apa namanya? Jadi penyeimbang buat anak muda di Balaraja ya Tet ya. Jadi ketika ada anak muda yang melenceng gitu, Penghubung. tetap Om Erwin yang mengingatkan lah seperti itu kan. Jadi apa namanya? Wah, saya ulah kieu yo Iya. gitu-gitu. Tetap emang itu suka ada yang anu masa Pak Erwin si itu tuh suka begini, saya samperin. Udah kamu jangan macam-macam. Berarti ada aja Om yang ngadu-ngadu Pak ya? Banyak Si- aja, ini banyak nih, aja. rasanya Gini gitu. Cuman kalau dia bilang masuk kalau kasus narkoba jujur aja cuman nggak tiap hari doang ini yang datang ke rumah nangis orang tuanya. Minta ditebus anaknya. Ah? Minta ditebus. Minta-minta. Iya, minta dibantu. Ngelobi-lobi gitu tuh, Mbak ya? Iya. Terus cuman nggak tiap hari aja gitu. Ada aja. Capek sebenarnya kasus narkoba itu capek. Dan kebetulan ya saya juga emang banyak kegiatan di bidang sosial ya, santunan yatim segala, kita sering mengadakan festival. Saya mengadakan macam-macam lah di sana. Dan saya pun di 2024 kemarin ya. 2024 tuh 2023 kemarin saya terpilih sebagai tokoh inspiratif Kabupaten Tangerang. Wih. Itu. Keren, Gitu. keren. Kita ada semacam piagam penghargaannya. Saya juga bingung kok saya Dipilihnya? terpilih gitu loh. Satu kabupaten satu orang loh. Kabupaten Tangerang ini. Satu kabupaten satu orang. Saya tokoh inspiratif Kabupaten Tangerang. Keren ya. Tuh dari Media Center Awards. Udah sampai ntar lu penerusnya tuh. Ya. Gitu. Mudah-mudahan nih di tahun sekarang ini ada warga Balaraja lagi gitu yang lebih baik dari saya misalnya Katanya tokoh juga. bisa menerima tokoh inspiratif Kabupaten Kabupaten Tangerang Tangerang. lagi. Amin, amin. Seperti itu. Mudah-mudahan ada penerus saya gitu lah. Tokoh pemuda Kabembem Rio. Ah. Oh jadi terakhir Om, sebelum kita closing ini sebenarnya Rio Ahmad Yadi masih pengen ngobrol panjang, cuman kan karena waktu juga yang Siap. terakhir Om ya. Siap. Nanti mungkin kita bisa podcast di Taman Baca ya Tet ya. Siap. Ya. Nanti kita koordinasi sama Om Erwin atau kita pengen juga Om Erwin misalkan Rio ada penyuluhan narkoba nih di sekolah ini, kita bisa ikut liput Siap. gitu loh Om ya. Siap. Atau apapun itu. Boleh. Siap. Pokoknya Ini ngomongin narkoba ketawa aja nih. bisa ikut 2-3 kali aja cara penyampaian tentang penyuluhan narkoba pasti bisa. Siap. Siap Tet? Siap. Ayo, siap. Siap lah. Oh iya. Saya kasih buku panduannya mas saya. Boleh. Kan biar anak muda tidak terjerumus. Nah itu Tet, Betul, pikir betul. kali itu Tet. Iya kan gue punya adek Iya kan? Iyalah. Terakhir Om, di PMI itu kalau kita misalkan nih anak-anak Potres nih mau ngadain donor darah, ngonteknya ke PMI itu ada biaya transportnya apa gimana sih Om? Tidak ada, free. Free. Kebetulan di bulan puasa ini kemarin di Taman Baca kita mengadakan 2 kali donor darah ya. Alhamdulillah selalu mendapat di atas kuota. Respon banyak berarti. Responnya banyak gitu loh. Misalnya kuota 40 dapat 60. Kuota 60 dapat 80. Makanya Taman Baca itu sama PMI dikatakan anak emas. Wih. Gitu, seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Taman Baca dan Balaraja. Om Erwin, terima kasih banyak nih Om Erwin Siap, ngobrolnya ya. siap, sama-sama. Kapan Siap, nanti kita sowan ke Taman Baca lah. Siap. Ketika ada kegiatan nanti Om Erwin kontak, yuk bantuin gue nih sini. Siap aja Om kita mah. Siap. Liputan-liputan berangkat. Pokoknya Taman Baca terbuka untuk semua. Iya. Gitu seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Om Erwin selaku Ketua Taman Baca, Ketua GMDM, terus aktif juga di PMI. Banyak lah kerjaan Om Erwin itu secara sosial dan memang kita perlu tokoh seperti Om Erwin di Balaraja. Sekali tepuk tangan. Om Erwin, terima kasih banyak. Siap. Masih Om. Siap. Oke teman-teman, Inspiratif. jangan lupa pantengin podcast kita terus, nyalakan lonceng notifikasi, komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.